Oke, Hi guys, welcome back to Tea Time with Sabrina. Hari ini aku akan kehadiran narasumber. Beliau adalah Mas Bekti Sutikna, yang mana saat ini bisa dikatakan menjadi seorang rising star karena berhasil memenangkan satu competition di mana dalam satu bulan transaksi mencapai 2 triliun rupiah. Dan ini menarik sekali. Tentunya kita bisa belajar banyak hal dari seorang Mas Bekti, kira-kira strateginya seperti apa, dan juga hal-hal yang mungkin pengalaman dari Mas Bekti yang selama ini dimiliki. Nah, mungkin sedikit aku akan recap perdagangan hari ini. IHSG kita hari ini mengalami pergerakan yang melemah di 0,7%, ditutup di level 5.928, dan selamat untuk hari ini yang sudah memenangkan book giveaway dari aku, yang mana nyaris sedikit di penutupan hari ini mirip banget ya dengan IHSG yang ditutup di level 5928. Dan untuk beberapa saham baik itu dari Antam, Inco, Tebik, Telkom, dan juga BCA, ini juga dicatatkan pembelian akumulasi buy oleh asing. Dan kita mungkin akan hadirkan Mas Bekti saat ini. Kita udah gak sabar juga Mas Bekti untuk join, untuk sharing. Invite Mas Bekti. Bentar ya. Hai Mas Bekti. Halo Mbak Sabrina. Halo, selamat malam Oke. Mas. Udah buka Malam puasa Mbak. ya? Udah Mbak, udah. Oke, udah semangat Udah nih. Nah, clear. oke, Mas Bekti, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih lebih dalam terkait pengalaman yang Mas Bekti milikin, kira-kira mungkin sharing sedikit nih, kira-kira Mas Bekti sendiri sebelum terjun ke pasar modal ini kegiatannya seperti apa sih, dan gimana pengalaman Mas Bekti sampai akhirnya terjun ke pasar modal, apa yang membuat ketertarikan Mas Bekti untuk bisa masuk ke dunia capital market? Oke Mbak, terima kasih Mbak Sabrina. Jadi sebelumnya saya juga sudah cerita ya, tetapi akan saya ulas sedikit aja bahwa saya itu dulunya kan mahasiswa, kemudian saya itu berpikir ketika saya itu seorang mahasiswa ekonomi, teman-teman saya tuh pada masuk pengennya di perbankan, perpajakan gitu, tapi saya dikasih tahu dosen bahwa ini loh peluang pasar modal itu masih bagus, dan waktu itu memang belum wah sekarang gitu. Jadi saya pengennya ngambil yang beda, siapa tahu nanti justru malah mendapatkan rezeki dari sini gitu. Nah, alhasil setelah saya lulus kuliah, saya bekerja di perusahaan efek di sekuritas. Nah, dari situ saya gali banyak banget tentang ilmu-ilmu, strategi, dan macam-macam. Nah, akhirnya waktu itu terbesit, karena waktu itu dengan keterbatasan saya ingat banget dengan kata-kata Bob Sadino, bahwa kamu itu kerja tiap pagi, kaki dibungkus, pakai seragam, gaji nggak seberapa, sebenarnya kamu ini kerja apa dikerjain gitu. Tak pikir-pikir waktu itu juga pernah saya terapkan ke diri saya Mbak. Jadi kok saya itu rasanya kok kayak gini-gini nggak ada perubahan, saya harus ada gebrakan perubahan nih. Kalau nggak kayak gini, apalagi saya seorang cowok kan, kedepannya gimana nanti? Akhirnya yaitu saya putuskan saya lebih terkun giat dalam hal trading, dan aku tetap akhirnya ambil keputusan menjadi full time trader, karena kalau aku jadi karyawan waktu itu aku pasti punya tanggung jawab dong dengan klien. Jadi aku kayak nggak bisa bagi waktunya, akhirnya tetap saya mending tak benerin saya dulu, saya tak pengen full time trader. Itu alasan yang paling mendasar saya Mbak, jadi pengen jadi seorang full time trader. Oke, nah Mas Bekti ini kan berasal dari kota Yogyakarta ya Mas ya. Nah, kira-kira kalau financial literasi sendiri itu sebetulnya sudah banyak nggak sih masyarakat Jogja yang sudah mengenal juga keuangan dan spesifiknya mungkin dunia pasar modal gitu. Kira-kira sejauh apa sih Mas? Kalau saya melihatnya sudah bagus sekali Mbak. Bahkan kalau saya review ke zaman saya, waktu saya awal-awal trading saham, saat ini sangat pesat sekali. Karena kita tahu dong kalau Jogja itu kota pelajar gitu. Jadi banyak sekali animo masyarakat. Apalagi kalau saya dulu memang benar-benar belum pasar modal belum kayak sekarang. Kalau sekarang ada namanya pojok galeri bursa, di mana itu bekerja sama dengan kampus-kampus di Jogja. Sehingga kalau kita itu mau daftar rekening efek atau mungkin cari seminar-seminar sangat mudah sekali. Ya karena mungkin setahun ini ada pandemi, jadi memang agak sedikit off ya Mbak ya, karena kebanyakan memang WFA. Tetapi sebelum itu saya juga sering kok isi acara, kemudian juga saya sharing-sharing dengan mahasiswa-mahasiswa, bahkan mungkin teman-teman saya itu kebanyakan malah justru mahasiswa-mahasiswa semua gitu Mbak. Oh, Jadi I animo see. masyarakat ataupun apa ya, kesadaran masyarakat di pasar modal khususnya anak muda itu sangat pesat sekali di Jogja. Beda sekali dengan zaman yang dulu. Dan satu lagi,
perbedaannya adalah Mbak dengan adanya mobile trading. Waktu Hmm. 2008-2009 saya belum pernah nggak ada mobile trading. Sekarang kita Hmm. mau trading pakai handphone aja dimanapun juga bisa. Ini juga akan memudahkan setiap orang untuk melakukan Hmm. transaksi saham dimanapun dan kapanpun. Iya, iya, menarik ya. Jadi di daerah Mas Bekti sendiri pun di kota Jogja nggak kalah nih daripada Jakarta yang udah juga kenal pasar modal. Aduh, Ya, thank you banget loh Mas Bekti udah nyempatin waktu buat sharing-sharing hari ini. Mungkin aku akan ini nih bahas lebih spesifik karena teman-teman juga udah banyak kasih pertanyaan di IG story aku. Kira-kira Mas Bekti sendiri gimana sih cara screening saham nih? Ceritanya sampai transaksi 2 triliun dalam 1 bulan nih, cara screeningnya gimana nih Mas? sebenarnya kalau di teori ya Mbak ya, kita itu Hmm. kan melihat kondisi market. Kalau Hmm. bercermin waktu kita bulan Januari, Februari itu market memang luar biasa apa ya, ramai sekali. Jadi waktu itu saya memilih saham-saham seperti kayak Antam, Insco, Tins, kemudian itu kan waktu itu memang benar-benar baru kayak hot-hotnya. Sehingga dari sana saja mungkin saya itu sampai pernah saya catat itu transaksi itu satu hari saya pernah 1/2 triliun itu karena saking ramenya dan pakai margin gitu. Jadi wah kalau pas waktu kondisi saat itu mendukung sekali. Tetapi kalau kita lihat sekarang sideways saya juga nggak bisa gede-gede amat Mbak. Karena saat ini juga masih sideways. Nah, kalau cara screening saya itu, yaitu saya inginnya trading apa investasi. Kalau saya pengen investasi, tentunya saya akan pilih saham-saham yang blue chip dengan metode di mana saya akan menerapkan lebih memperdalam tentang analisis laporan keuangan karena ini berkaitan dengan under value ataupun over value. Tetapi kalau ini seorang trading, saya benar kayak senjata perang saya itu adalah analisis teknikal. Di samping itu saya juga mengamati dengan adanya broker summary, kemudian ada bid over kanan kirinya gimana. Nah itu saya juga pertimbangan dengan adanya juga tambah dengan news, corporate news. Misalnya perusahaan ini, Bang Agris nih mau red issue harga 170, wah langsung arah direspon. Kemudian ada mau buyback saham atau mungkin mau stock split. Ini pasti saya memanfaatkan momentum ketika news ini keluar pertama. Biasanya akan bergejolak di market. Itu sih Mbak cara screening saya. Oke, cara screeningnya jadi lebih kalau untuk trading lebih jurus utamanya dari Mas Bekti ya pasti analisa teknikal ya. Kecuali Mm-mm. kalau investasi tentunya pakai fundamental. Nah, Mm-mm. teman-teman netizen nih juga nanya nih Mas, kira-kira kalau trading dengan dana sebesar itu, apakah pilihan sahamnya tuh terbatas? Karena since volume transaksi di saham yang second liner ataupun third liner itu kan nggak terlalu besar gitu. Karena kan kalau misalnya kita bicara terkait blue chip kan dan keuntungan yang diraih oleh Mas Bekti ini kan cukup besar juga gitu kan. Nah pergerakan volumenya kan mungkin kalau untuk second ataupun third liner lebih tidak sebesar saham-saham blue chip itu gimana nih Mas? Iya Mbak, jadi memang benar apa yang disampaikan Mbak Zabrian tadi. Saya itu ketika pembagian untuk transaction value-nya itu, yaitu kalau saham-saham itu memang saham-saham gede LQ45, itu tentunya kan volumenya gede. Itu mungkin uang Benar. 10, 20, 30 M nggak ada apa-apanya di situ. Jadi saya masuk di situ memang leluasa sekali gitu. Tetapi biasanya saya lebih suka ambil peluang hanya mungkin 1% sampai 3% keluar. Dan saya akan ulang lagi. Jadi saya lebih cenderung misalnya Antam, saya akan masuk keluar, kemudian masuk lagi keluar, masuk lagi kok mungkin tidak sesuai harapan, mungkin cut loss atau jual BEP. Nanti kalau ternyata naik lagi, saya kejar lagi. Jadi saya lebih aktif in out, tetapi saya hanya ambil peluang kecil persentasenya, saya kumpulkan. Nah, kalau saham-saham yang second liner atau saham-saham yang gorengan tentunya saya juga akan lihat dari sisi volumenya. Misalnya ada saham yang mungkin harganya mungkin sekitar 70-an perak misalnya atau mungkin 80-an perak ya kayak Friend, Viva itu tetapi dia punya volume yang gede. Jadi kalau seperti itu saya juga masuk dengan volume gede nggak masalah. Tetapi ada juga saya juga suka dengan saham-saham kayak Warren itu aku juga masuk itu. Kemudian saham-saham yang mungkin kecil kayak HRME, kemudian kalau SMDM yang kecil-kecil yang mungkin bangkit dari tidur gitu ya. Itu saya ambil kalau di situ cuma tersedia 10.000 lot, 8.000 lot ya saya cuma ambil kecil-kecilan. Jadi bukan berarti saya harus mengambil dengan jumlah gede enggak, tapi saya menyesuaikan dengan volume kanan kiri yang ada. Jadi lebih cenderung saya utamakan jangan sampai aku ambil gede nanti aku susah jualnya gitu sih Mbak. Oke, oke. Jadi dilihat juga ya, kalau per saham itu kan volumenya mungkin yang terbatas, jadi Mas Bekti juga screening-screening juga ya. Nah,
Kalau misalnya profit nih, kita bicara terkait profit nih, Mas Bekti boleh nggak nih sharing nih terkait transaksi yang diperoleh dalam waktu 1 bulan nih, profitnya seperti apa sih Mas? Kan tadi kita bicara terkait transaksi 2 triliun dalam waktu Hmm. 1 bulan ya, yang benar-benar Hmm. luar biasa sekali nih. Kalau untuk profitnya sendiri, kira-kira gimana Mas kalau boleh sharing? Kalau sebenarnya kalau untuk profit sendiri saya itu mengalir Mbak. Jadi kalau Hmm. ditanya target saya nggak pernah mentargetkan karena saham ini adalah sesuatu hal yang nggak pasti. Ibarat kita itu berdagang. Kita kalau mau berdagang di pasar pun besok mau untung apa rugi kita nggak tahu. Laku atau enggak kita juga nggak tahu. Tetapi Hmm. yang saya lakukan itu adalah saya punya trading plan, saya punya Hmm. manajemen resiko itu Hmm. sebagai acuan saya untuk trading. Jadi kalau Hmm. bicara masalah profit, kalau bercermin waktu lalu memang saya selama periode kompetisi di bulan Februari itu saya membukukan profit 200% dari aset karena saking aktifnya saya transaksi hingga menghasilkan omset yang cukup gede dan juga diimbangi dengan return karena waktu itu benar-benar sangat ramai sekali. Tetapi Hmm. perlu saya sampaikan kepada teman-teman bahwa itu bukan paten ya. Jadi kita harus bisa melihat kondisi pasar. Bahkan saya Hmm. menyebutnya seorang trading itu kalau Anda itu bisa melewati siklus 1 tahun atau 2 tahun, 3 tahun di kondisi market yang bergejolak tapi Anda tetap bertahan, berarti Anda bisa mengendalikan emotional trading. Kalau kita melihat saat ini, market kan sideways. Tentunya Hmm. kalau saya dibilang profit maksimal, mungkin bulan April, Mei ini saya nggak maksimal. Paling cuma tumbuh paling sekitar 20-30% gitu, berbeda Hmm. dengan bulan sebelumnya. Untuk transaction value-nya pun juga kecil, karena memang kondisinya seperti ini. Kita nggak mungkin melawan arah market gitu. Kayak kita nggak mungkin dong merubah arah angin, nggak mungkin. Tapi bagaimana kapal kita itu kita kemas bisa menyesuaikan dengan kondisi arah angin, gitu aja sih Mbak. Oke, oke, oke. Nah, eh kalau dari Mas Bekti sendiri nih, apakah kan tadi disampaikan juga bahwa Mas Bekti sekarang full time trader gitu ya. Apakah Mas Bekti ini memang punya goals in the long term itu adalah trading for living nih? Kira-kira apa gimana nih Mas? Atau ada requirement tertentu nih buat Oke, bisa jadi trading for living? iya sih Mbak. Jadi saya itu punya settlement trading for living dan jangan dibalik living for trading. Kalau trading for living itu kita dengan trading, tapi jangka panjangnya kita bisa pakai untuk hidup. Jangan dibalik hanya hidup hanya dihabiskan untuk trading, jangan ya. Jadi kalau tujuan saya itu memang saya ingin bercita-cita menjadi seorang passive income, Mbak. Salah satunya yaitu yang waktu itu saya tanamkan ketika saya awal kali memutuskan menjadi seorang full time trader. Salah satunya bisa didapat dari saham. Saya terinspirasi dengan Warren Buffett. Kata-kata dari Warren Buffett adalah bahwa kalau kamu tidak bisa menemukan cara mencari uang dengan cara tidur, maka kamu akan dipaksa terus seumur hidupmu untuk bekerja keras. Itu yang membuat saya terinspirasi. Jadi saya waktu itu masih muda, saat ini saya harus bisa bagaimanapun caranya saya bisa harus mencari passive income dan salah satunya dengan saham. Nah, dengan adanya itu Mbak, ya yang saya lakukan yaitu cuma saat ini dengan usia saya mungkin 30-an ini saya ingin maksimalkan dulu mungkin sampai umur 35 40 pokoknya sebanyak mungkin saya trading, saya pengen cari keuntungan, saya simpan di mana nantinya itu akan saya pakai buat passive income. Gitu aja sih Mbak. Oke, oke, oke. Nah, berarti benar-benar pure aktivitas lain, mungkin kerja, kan banyak juga nih Mas, misalnya kita yang kerja ada primary jobnya, side jobnya itu adalah investasi di saham ataupun trading saham. Kalau Mas Bekti berarti pure trading di saham ya Mas ya? Iya, saya trading di Oke. saham Mbak, tetapi saya juga punya rekening untuk investasi. Pokoknya intinya bisnis saya itu cuma saham tok. Gitu aja. Trading dan Oke. investasi. Nggak ada lainnya, nggak ada saat ini Mbak. Kalau orang-orang sekitar nih Mas, nih mungkin kita bahas lebih santai aja, lebih enjoy ya. Iya, iya, Kira-kira boleh, boleh. kalau misalnya kayak lingkungan sekitar, misalnya kayak teman-teman gitu kan mungkin nggak semua, kalau aku pribadi nggak semua kan lingkungan circle aku semua kenal yang namanya saham kan, mungkin ada tapi nggak semua gitu. Nah mereka apa nggak mempertanyakan Mas Becky ini kerjanya apa ya, tapi kok duitnya banyak ya. Pernah sih Mbak, jadi ada sebuah cerita lucu ya. Jadi waktu itu kan saya sebelumnya kan basic saya kerja kantoran, saya di sekuritas. Ya orang tahu mungkin ngira kalau saya itu kerja kantoran gitu. Tetapi begitu sampai saya itu menjadi seorang trader dan alhamdulillah saya mendapatkan profit. Profit itu saya pakai buat renov rumah, buat rumah, beli mobil 2 dan lain sebagainya. Jadi orang sekitar itu mengira itu masih muda, kantoran kok dia di rumah terus, kayaknya resign, kok dia semakin meningkat dan kayak nggak logis gitu. Kalau di logika nggak logis, umuran segitu kok bisa beli ini itu. Nah itu dia Mbak yang pernah menjadi apa ya semacam
kayak beban apa ya, beban moral atau beban sosial saya nggak tahu, tetapi ya itu yang pernah saya alami gitu. Dan saya sempat berpikir juga sama istri, ayo kita cari ini aja deh, cari kayak mungkin kita buka franchise Alfamart atau Indomaret apa, biar buat ada ininya lah, ada bukti realnya Ada gitu, oh upside dia punya ya. usaha itu gitu ya. Heeh. Bener-bener. Soalnya belakangan kan lucu banget Mas, banyak banget juga nih meme-meme saham ya, bahwa orangnya kayaknya kesannya kelihatannya nggak ngapa-ngapain ya, tapi kok duitnya banyak. Iya, bener bener banget Mbak, bener banget, itu saya sudah ngalami cukup lama Mbak. Jadi memang beban itu saya juga jelasin ke apa, ke tetangga-tetangga itu ya agak susah juga, karena kalau tak bilang saham mereka belum ngerti gitu loh. Tetapi sekarang berkat ada live-live ini, kemudian Mirai Aset membuat video tentang saya cukup ada penguatnya. Jadi lihat aja di YouTube gitu kan udah pada tahu. Jadi ada penguatnya, oh ini ya gitu. Benar-benar. Ini karena aku baca di komen nih juga ada yang lucu nih, bilang takutnya Mm-mm. Mas Bekti dikira ngepet, jadi itu banyak gitu, bukan karena saham gitu ya. Mm. Oke, nah kalau Mas Bekti sendiri nih, pertanyaan selanjutnya nih, kira-kira analisa teknikal apa sih yang bisa lebih diterapkan di market sideways seperti dibandingkan dengan analisa fundamental yang lebih baik di jangka yang panjang gitu. Kira-kira kalau market sideways kayak gini, Mas Bekti biasanya seperti apa? Ya Mbak, jadi kalau pas sideways kayak gini, saya memang akhir-akhir ini saya hampir nggak pernah nyentuh saham-saham blue chip ya. Walaupun Hmm. Antam Tins beberapa waktu sempat naik, tapi saya masih ragu. Jadi mendingan kalau saya ragu saya nggak masuk. Tapi mungkin ada teman yang dia trading di situ bisa untung. Ya nggak apa-apa, itu rezeki Anda. Tetapi kalau pertanyaan Mbak Zabrina tadi, di saat sideways seperti ini memang cukup susah Mbak. Jadi saya cuman bermainnya di saham-saham dengan cara teknikal. Kemudian saya tidak saklek teknikal ya Mbak, tapi saya compare dengan adanya apa ya, semacam istilahnya kalau orang menyebutnya bandarmologi, atau mungkin dengan akumulasi, distribusi, kemudian saya baca dengan tape trading ya, lihat bid overnya. Saya lebih cenderung akhir-akhir ini dengan saham-saham yang gini. Misalnya contoh yang fluktuatif banget kayak saham Zinc, saham Budi itu kan benar-benar beberapa hari kan bergejolak banget. Nah, tentunya saya ambil peluang di sana gitu. Saya punya senjatanya untuk kapan masuk dan harga berapanya dengan cara teknikal, tetapi saya juga lihat dengan volumenya. Seperti itu Mbak. Kemudian juga saya compare dengan adanya berita, misalnya ini yang akhir-akhir ini adanya Bang Agris mau apa ini right issue ya di harga 170 perak, itu kan tentu langsung arah-arah juga direspon banget. Jadi saya cuma lebih cenderung memanfaatkan itu, dan saat sideways ini saya itu tidak over trading Mbak. Saya benar-benar mengurangi baik peluru ataupun apa ya, volatilitas saya dalam trading. Beda waktu yang pas rame-rame kemarin, wah itu satu hari saya bisa kanan kiri mungkin bisa 50 kali lebih gitu Mbak. Tetapi kalau saat ini mungkin saya lebih sedikit, karena saya masih belum apa ya, belum yakin dengan kondisi pasar gitu. Oke. Jadi belum yakin dengan kondisi pasar, Mas Bekti lebih cenderung tarik diri lah ya, maksudnya nggak over trading. Oke. Nah, kalau dari Mas Bekti sendiri, berapa persen sih cash yang harus kita punya agar bisa average down ataupun beli lagi? Dan porsi proporsional berapa nih biasanya? Kira-kira ada nggak strategi average down gitu kalau lagi marketnya turun, atau Mas Bekti biasanya day trade, benar-benar day trade, terus besok barangnya udah bersih, beli lagi, atau seperti apa nih Mas? Kalau saya sendiri Mbak, itu kalau saya sebagai seorang trading, saya jarang melakukan average down. Jadi saya lebih sukanya tabrak kanan, hajar kanan, buang kiri gitu. Memang saya nggak ada juga, kalau trading itu sistem antri-antri saya jarang. Ini saya berlakukan ketika saya hanya trading ya Mbak ya. Beda ceritanya kalau saya ketika rekening saya yang satunya saya pakai buat investasi, tentunya kalau saya beli-beli saham blue chip memang ada metode average down. Misalnya saya beli Unilever nih harga 6.000, tapi ternyata sekarang turun di 5.500-an ya. Nanti mungkin kalau misalnya turun atau apa gitu saya average down. Itu kalau strategi investasi. Tetapi kalau dalam strategi trading saya lebih suka pokoknya bersih. Kalau sore bersih di saham-saham yang receh gitu ya, saya bersihkan porto, jual beli one day trading aja, udah ambil peluang berapa persen, 2-3% keluar, kalau nggak sesuai cut loss. Kemudian untuk dana cash saat ini saya paling cuma memakai hanya berapa ya, paling sekitar masuk dengan kriteria 200 sampai 500 juta. Jadi nggak terlalu bagi itu untuk modal saya intinya nggak terlalu gede banget Mbak. Jadi mungkin kalau saya sarankan mungkin masuk dengan 5 atau 10% dari modal aja sih. Gitu sih Mbak. Oke, Mas Bekti. Nah, kalau untuk tips dari Mas Bekti nih untuk swing trader atau day trader gimana nih Mas Bekti? Tipsnya ya yang saya lakukan itu seperti itu Mbak. Ada memang metode saya itu ketika saya itu membeli saham-saham yang misalnya nih kayak Medco, kemudian kayak El Nusa,
hoki itu kan kita membutuhkan waktu ya Mbak. Nggak bisa juga, susah untuk kalau one day trading juga susah. Momentumnya kadang susah. Itu lebih berguna banget benar-benar yang saya andalkan teknikalnya. Ketika saya itu sudah memprediksi saham-saham itu, kemudian misalnya kayak era ini sudah mau menunjukkan mau break di resistennya, ya sudah itu langsung jadi saya ambil, saya hold beberapa hari ke depan atau mungkin bisa 2 minggu 3 minggu. Tetapi seperti ini memang juga jarang saya lakukan. Saya lebih sukanya saat ini dengan saham-saham yang volatilitas tinggi, saya in dan out. Itu pun kalau saya pas nggak punya waktu, saya nggak trading Mbak, saya kosongkan. Jadi kalaupun saya trading jam 9, saya trading, kemudian jam 10 atau jam 11 saya ada acara keluar, ya sudah saya kosongkan. Gitu. Jadi mending saya trading itu kalau dengan yang volatilitas tinggi itu ketika saya benar-benar memantau dan saya pencet dengan jempol saya, itu saya lebih puas gitu. Kalau nggak gitu, saya nggak gitu. Malah lebih nggak tenang ya Mas ya? Iya, benar banget Mbak. Oke. Nah, kira-kira nih Mas Bekti, kan belakangan ini di tahun 2020 kita tahu market yang sempat yang tadi Mas Bekti sampaikan lah enak banget gitu ya, karena sempat down banget, terus itulah momen yang mungkin bisa dimanfaatkan. Tapi kan kalau sekarang kondisi market ini sedang sideways gitu. Nah, kira-kira bagaimana sih Mas buat teman-teman di sini yang para millennials yang kita tahu banyak yang kadang FOMO gitu sama satu saham tertentu yang bisa dikatakan sudah naik, sudah all time high, tapi tetap aja gitu masuk gitu, tahu-tahu misalnya nyangkut. Nah, kira-kira Mas Bekti sendiri mungkin punya pengalaman juga lah terkait hal tersebut. Kira-kira gimana Mas? Ya, punya pengalaman Mbak. Saya juga punya pengalaman buruk. Pokoknya semua yang buruk-buruk di saham itu saya pernah Mbak. Mulai dari yang mungkin delisting, mulai dari kecantol, jual di market nego sampai harga boncos paling bawah karena nggak bisa keluar di 50 pernah. Pokoknya semua saya pernah. Human error, enter, keliru, buy, sell pun juga pernah. Jadi kalau menyikapi hal seperti itu Mbak, yang saya lakukan adalah gini, saya sarankan ketika saham itu dia mulai naik dalam waktu yang signifikan dan menurut saya berlipat-lipat nggak wajar, kalau saran saya hindari saja deh gitu. Kalaupun Anda tetap mau trading, nggak apa-apa, tetapi Anda harus super disiplin. Jangan ditinggal-tinggal, karena takutnya ketika saham itu nanti turun, Anda nggak bisa ngontrolnya, akhirnya ARB berjilid-jilid, ya udah Anda tergerus modal banyak banget gitu loh Mbak. Ada sebuah pengalaman dari teman saya itu Mbak, kemarin waktu saham BNB ya, dia itu bisa ambil di harga 600 perak, bayangin, 600 perak. Nah, itu dia hold terus, sampai di 3 ribuan. Harusnya kan udah untung banyak banget, tapi dia tetap nggak mau jual. Dia ekspektasinya ini loh mau diakuisisi grup gitu. Alhasil suspend, ARB berjilid-jilid, dia itu baru keluar kalau nggak salah di harga 900-an. Jadi kayak kemarin udah naik tinggi banget, kamu nggak take profit, sekarang ini kamu baru jual, sekarang cuman profitnya 50% gitu. Ya tetap bersyukur ya, kamu tetap profit, cuman kan sayang sekali gitu, karena kamu terlalu tinggi ini. Nah, bagi teman-teman, bagi yang sudah saham-saham tinggi, mungkin kayak Zebra itu kan juga dari 50 perak bisa sampai 1000-an, ini kan sudah terlalu singkat banget dinaikkan. Hati-hati, itu volatilitasnya tinggi sekali. Ketika Anda masuk, tetapi Anda nggak nyiapin rem cut loss, waduh bahaya banget ini. Gitu. Nah, tadi menarik nih, tadi Mas Bekti ada sempat mention satu saham ya. Nah, kalau udah naik nih Mas, let's say dari 600 terus udah naik sampai ke 3000. Nah, kira-kira biasanya nih dari Mas Bekti sendiri berdasarkan pengalaman biasanya sampai berapa persen sih maksimum? Misalnya Mas Bekti udah punya target nih, kira-kira kan tadi kalau kita bilang sampai terlalu naik lagi mungkin kan greedy jatuhnya ya. Tapi di level berapa Mas Bekti mungkin akan keluar nih? Let's say kalau ada harga di harga beli di 600, lalu all time high-nya di 3000, Mas Bekti mungkin akan keluar di level berapa tuh Mas? Ya, saya waktu itu juga di BNBA Mbak, itu tadi cerita teman saya, tapi waktu itu saya di BNBA cukup meraup untuk lumayan juga. Itu yang membuat saya juga salah satunya bisa menang di kompetisi Mira Asset karena saham BNBA. Ya, jadi saat itu saya memang masuk gini Mbak, saya masuk trading biasa Mbak, saya tetap punya pendirian masuk 2%, 3% out. Atau mungkin ketika pas naik 5% out, tidak sesuai harapan, saya cut loss. Tetapi karena waktu itu BNBA kan arah terus ya Mbak ya. Nah, kalau saham itu arah, biasanya saya masih hold. Dan hari berikutnya, saya juga nggak mau saya hold terus. Saya mungkin 10 open gap, 10 sampai 15% saya jual. Kok naik lagi nih, 18%, saya kejar lagi Mbak. Tetapi saya harus lebih mengurangi proporsi dengan modalnya saya kurangi. Dan juga saya harus siap dengan cut loss-nya. Jadi kayak saya itu BNBS saya ikutin terus Mbak, saya kejar terus. Tetapi sore hari kalau nggak arah itu saya
jual, bersihkan. Nah, saya itu sudah mulai nggak berani ikut saham ARA, BNBA itu di level 2.500-an, Mbak. Itu semenjak saat itu saya sudah nggak berani. Ini udah nggak wajar dari harga sekian, kok udah naik sekian dan tiap hari ARA terus. Ini aku nanti kalau apes justru malah suspend dan ARB berjilid-jilid. Makanya ketika ARA yang udah di 2000-an itu, aku nggak ambil lagi, Mbak, karena aku tahu ini kan bakal beresiko banget gitu. Oke, oke, oke. Karena udah arah berkali-kali lipat dan Iya, juga risikonya juga pasti akan lebih tinggi ya. Nah, Mas benar. Bekti nih, kita bahas lagi terkait apakah bandarmologi bisa dibilang sebagai suatu alat analisis yang baik, Pak? Karena melihat distribusi dan akumulasi dari foreign broker nih. Ini ada pertanyaan nih yang masuk ke Hmm. Instagram aku. Kira-kira Kalau pandangan dari Mas Bekti seperti apa nih? Oke, kalau saya pribadi itu juga salah satu metode saya. Tetapi yang saya tekankan kepada teman-teman itu bukan patokannya. Karena kalau kita cuma bercermin dari in-out-nya akumulasi, kita nggak tahu nih kapan saham ini akan ditarik, akan diangkat. Terus kenapa kalau itu diakumulasi, terus kenapa itu kalau distribusi. Jadi lebih cenderung saya melirik juga saham-saham yang mungkin diakumulasi, tetapi tetap saya compare dengan teknikal dan berita. Karena dengan teknikal ini kalau mungkin dia baru diakumulasi, kemudian teknikalnya belum bagus, belum ada tanda-tanda untuk uptrend, ya aku juga belum berani masuk. Saya masuk ketika sudah rame, kemudian sudah direspon market, saya baru masuk gitu. Jadi tetap intinya di compare dengan teknikal, Mbak. Tidak selamanya kita hanya cuma mengandalkan akumulasi, itu nggak bisa. Tapi kita harus compare. Penting banget teknikal itu. Oke, oke. Jadi Mas Bekti juga concern terhadap yang namanya analisa teknikal ya. Jadi nggak cuma Iya. masuk-masuk juga. Oke. Nah, nah kalau Mas Bekti tadi bilang kan day trade nih ya. Biasanya beli saham pagi, mungkin kalau misalnya kira-kira sudah cuan 2-3%, lalu out, terus lalu bersihkan barang, beli lagi. Nah, kalau investasi kan punya rekening yang berbeda. Nah, kira-kira kalau misalnya investasi nih yang tadi Mas Bekti bilang, itu lebih ke mid dan long term itu berapa lama sih Mas jangka waktunya? Kalau untuk ukuran waktu sebenarnya saya nggak pernah target, Mbak. Tetapi yang saya lakukan kalau untuk yang middle term atau mungkin long term itu saya saat ini dengan rekening investasi saya itu paling cuman sekitar 2 sampai 5 bulanan, Mbak. Jadi ketika saham itu pas drop saya beli, kemudian nanti ketika sudah cukup naik signifikan mungkin range 10 sampai 20-an% saya jual, kemudian saya wait and see lagi. Jadi saat ini di rekening investasi saya itu kayak cash mengendap. Saya menunggu aja nih momentum melihat sekarang saat ini sideways gini, ketika justru malah justru saham-saham bagus, kok bisa terdiskon banyak, nah ini malah justru kesempatan saya untuk masuk gitu. Tetapi saya juga nggak masuknya nggak langsung all in, enggak, tapi ada metode nanti kalaupun turun lagi, saya akan average di harga bawah lagi, seperti itu Mbak. Nah pengalaman juga waktu tahun 2020, waktu awal COVID dan IHSG rontok, itu benar-benar pengalaman saya kapan lagi bisa dapat harga Astra di 3.700-an, 3.900-an, kan momen yang sangat langka gitu ya Mbak ya. Jadi di situ malah justru kesempatan saya bisa masuk di harga itu. Dan saya cukup malah ya mungkin mohon maaf kalau mungkin pandemi COVID ini justru malah mungkin bagi sebagian orang ini kayak ujian, tapi waktu itu benar-benar malah justru COVID ya SG rontok itu saya mendapatkan momentum bullish-nya gitu loh Mbak. Gitu. Iya, ya. Jadi ibaratnya walaupun COVID tahun lalu jadi ujian, tapi juga bisa dikatakan jadi blessing juga ya Mas buat Ya, pasar modal Indonesia ya. Karena ya transaksinya benar. juga teman-teman mungkin yang perhatikan itu 2020 tuh luar biasa sekali dan 2021 ini memang agak cenderung sepi ya, apalagi memasuki Lebaran sebentar lagi ya. Nah, Mas Bekti nih, pertanyaan selanjutnya, bagaimana menentukan target suatu saham ini jika momentum beli sudah tepat dan tahu harga terbaik untuk jual tuh kapan? Kira-kira Mas Bekti biasanya pakai alat screener apa sih? Kalau misalnya Mas Bekti udah beli, udah masuk nih, terus Mas Bekti mau keluar, kira-kira gimana nih caranya? Cara penentuan Ya, waktu terbaiknya? ini kan pasar ini kan sesuatu hal yang nggak pasti ya Mbak ya. Dimana kalau saya itu sudah memutuskan untuk masuk, saya itu pasti sudah punya berbagai pertimbangan. Baik itu mungkin teknikalnya, mungkin volumenya, mungkin gerakannya. Sehingga ini saya sudah punya keinginan untuk memasukin sebuah saham. Saya beli. Nah, ketika saya beli itu, ya saya cuma punya dua pilihan. Kalau tidak sesuai harapan atau mungkin turun 2%, 3% dan itu sudah mungkin sudah tidak, menurut saya sudah tidak oke, ya saya cut loss. Tetapi kalaupun naik, itu ya saya jual. Saya cuma berprinsip seperti itu, Mbak. Nah, kalaupun pesan bagi teman-teman, ketika kok saya itu sudah beli, terus kemudian ini target jualnya berapa? Ya kalau saran saya sih yang penting Anda disiplin. Toh itu tuh cuma profit gitu. Jadi kalau Anda sudah mungkin naik berapa persen, 3, 5, 7% itu Anda jual, kemudian setelah Anda jual naik lagi, ya sudah nggak apa-apa. Itu
anggap aja rezeki, wong Anda itu udah dapat profit gitu ya, syukuri aja gitu. Kalau masalah naik ya sudah, kita nggak akan pernah mendapatkan titik di mana itu best price kita. Karena market Hmm. ini sangat apa ya, sesuatu hal kadang mohon maaf harga itu bisa dibentuk. Contoh saya pernah juga beli harga saham kecil itu mungkin 5 sampai 10 step saya ambil sendiri. Itu kan kayak grafik saya bentuk gitu, Mbak. Dan Hmm. menimbulkan gejolak di pasar. Jadi saran saya bagi teman-teman, Anda berada di saham ini sesuatu hal yang nggak pasti. Jadi yang paling penting lihatlah dari sisi Anda. Yang penting Anda itu beli, bagaimana caranya Anda melindungi modal Anda. Kalaupun turun Anda cut loss, kalau take profit ya udah aman, jual profit aja. Nanti kalau masalah nanti mau masuk lagi ya pikir nanti aja. Saya seperti itu yang saya lakukan sih, Mbak. Jadi tidak saklek harus uh, punya target sekian dan target sekian. Jadi nggak seperti itu sih, Mbak, saya. Hmm. Ngikutin alur kayak mengalir gitu. Oke, mengalir. Karena Hmm. setiap saham juga berbeda-beda juga ya Mas, ya nggak bisa dipukul rata semua gitu ya. Iya, bener banget, Mbak. Karakteristiknya juga beda-beda semuanya. Beda, benar. Nah, Mas Bekti nih, kalau kita bicara terkait transaksi Mas Bekti nih, sesuai dengan judul IG Live kita hari ini ya. Hmm. Nah, kira-kira perjalanan Mas Bekti sampai transaksi 2 triliun dalam waktu 1 bulan ini menggunakan modal berapa sih Mas, modal awalnya? Kalau boleh sharing? Modal awal yang, kalau untuk yang kompetisi ini, Mbak, mungkin itu saya menggunakan modal kurang lebih 2/4 M. Itu saya Hmm. lakukan, Mbak. Jadi analoginya gini, Mbak. 2/4 M itu kalau saya marginkan kan asumsi dapat 10-an M. Nah, Hmm. 10 M, contoh saya belikan Antam 2.300. Nah, kemudian naik 23 110 itu kan baru naik 0,3 buat bayar fee aja. Itu saya jual Betul. misalnya. Saya kan udah dapat 20 M omsetnya. Nah, itu saya Hmm. lakukan 4 kali, 5 kali, udah 100 M. 100 M dikalikan 5 minggu periode kompetisi, udah 2,4 triliun dapat gitu. Jadi waktu itu memang karena saham-saham yang big capital yang blue chip itu memang sangat ramai sekali sehingga sangat mudah sekali untuk in out. Mungkin teman-teman yang sudah trading di bulan Januari, Februari itu merasakan bagaimana Antam Inco, kemudian waktu itu bank-bank mini yang digital bank itu yang walaupun itu sahamnya kecil, tapi itu cukup juga membuat saya kanan kiri omset jadi tambah gede juga gitu, Mbak. Hmm. Itu sih, Mbak, Oke. resepnya. Tapi memang kalau untuk perjalanan saya dari yang omset 2 triliun itu sebulan-bulan sebelumnya saya juga sudah omset triliunnya juga sih, Mbak. Apalagi pernah saya itu mungkin rekor saya sebenarnya di Januari, tetapi karena nggak ikut kompetisi, jadi nggak terekspos gitu loh, Mbak. Karena yang diekspos itu kemarin pas ada periode kompetisi dari Mira Aset, itu aja sih. Hmm. Berarti the highest-nya ini bukan 2 triliun ya Mas Bekti ya? Bukan, Mbak. Saya tuh Lebih pernah lagi dari 2 triliun. ada sih yang lebih itu. Jadi saya sempat inget banget waktu itu satu hari itu dapat 0,5 triliun ya pernah itu satu hari. Dan Oh. mungkin saya sempat melihat itu sempat 1 minggu itu sudah mencapai hampir 2 triliun ada itu waktu itu. Baru 2 mingguan. Tetapi waktu itu memang sangat-sangat mendukung sekali marketnya, Mbak. Saya in out di Telkom, di Astra. Astra kan juga dari 5 ribuan sempat naik ke 6 ribuan waktu itu. Jadi saya memanfaatkan momentum itu kanan kiri gitu. Baru mungkin naik 1% saya jual, saya dapat 0,5%, tapi 0,5% kalau saya masuknya gede kan lumayan juga gitu, Mbak. Alhasil masuk lagi kok tidak sesuai harapan, saya jual BEP ya, nanti tadi yang 0,5%-nya habis buat ini, jadi kan cuma sampai dapat omset aja nih, ya udah nanti saya trading lagi, dapat lagi ya saya dapat lagi. Jadi memang transaksi saya waktu itu memang benar-benar kenceng banget gitu. Oke, oke. Yang pastinya sudah menutup fee lah ya Mas ya, ketika take profit Ya kan ya ada memang. fee-nya juga gitu. Oke, oke. Nah, Mas Bekti, kira-kira kalau misalnya tadi Mas Bekti juga sempat singgung-singgung nih analisis saham yang auto reject atas, auto reject atas. Nah, kira-kira Mas Bekti juga pernah nggak sih beli saham yang udah dipucuk harganya? Pernah, pernah, Mbak. Sering. Dan Nah, kalau itu saham-saham itu gimana tuh auto Mas? reject atas, sebenarnya gini, Mbak, yang membuat saya itu berani. Ada sebagian teman-teman itu kan udah tinggi, hati-hati, berani. Iya, Iya, saya tahu. gimana nih Tetapi Mas yang Bekti? saya lakukan itu gini, Mbak. Saya selalu mengibaratkan, karena yang saya pakai uang trading, itu uang ibadah super-super sangat dingin gitu. Jadi benar-benar ini sebagian porsi dari cuan-cuan saya yang sudah saya kumpulkan sebelumnya. Sehingga saya tuh kalaupun nanti khawatir itu turun 50%, seburuk-buruknya ya Mbak ya, saya nggak ingin, tapi kalau seburuknya sampai habis pun, ini nggak ada masalah bagi saya gitu. Nah, itu yang saya lakukan membuat trading saya lebih tenang. Nah, dengan cara seperti itu tadi Mbak, melihat hal seperti itu kok udah auto reject atas, sebenarnya lebih cenderung saya masih yakin dan mental apa ya, sebuah mental juga ya, keberanian juga, karena memang nggak semua orang memang berani di pasar modal. Ada profil resiko masing-masing orang tuh berbeda-beda. Tapi yang saya lakukan adalah saya sudah berani dan saya masih berpotensi yakin, dan esoknya hari pun saya sudah siap
mantep kalau ARB 7%, saya sudah siap pencet enter pertama. Udah gitu aja sih, Mbak. Iya sih. Dan juga ini ya Mas, karena Mas Bekti juga kalau aku bisa summary ini ya dari apa yang udah Mas Bekti sampaikan, Mas Bekti ini sangat-sangat disiplin dengan trading plan. Bener nggak? Jadi walaupun Mas Bekti ini mungkin teman-teman nih yang kayak kelihatannya enak banget ya jadi Mas Bekti gitu ya, tektok 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 gitu ya. Tapi perlu diperhatiin teman-teman, kalau Mas Bekti ini tadi dari awal juga udah sempat disampaikan, Mas Bekti ini sangat disiplin dengan trading plan. Ada yang namanya stop loss. Jadi ketika eh, memang misalnya saham itu juga loss, Mas Bekti ya nggak sayang-sayang untuk langsung itu ya Mas ya. Ya, boleh saya menambahkan, Mbak. Jadi Boleh. pengalaman aja Hmm. ini, Mbak. Kemarin kan saya juga menampilkan di Instagram saya bahwa saya itu juga loss. Jadi bukan semata-mata saya cuma profit terus atau Betul. tampilin profit, enggak. Saya juga lossnya Hmm. juga ada. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sudah lihat ataupun belum, saya sampaikan waktu itu saya cut loss di bumi hampir 1 miliar. Kemudian di Hmm. PSAB itu 0,5 miliar itu dalam waktu 1 hari itu. Tetapi Hmm. waktu itu karena saya masuk dalam jumlah yang tinggi, 1 juta lot lebih. Dan waktu itu mungkin kalau nggak salah bumi masih di harga 140-an. Karena bumi kalau Hmm. Anda lihat mungkin di bulan Februari atau Maret, aku agak lupa ya, atau Januari itu kan sempat di harga 150-an. Nah, saya waktu itu masuk, tetapi kok mengingat dengan tekanan jual yang tinggi membuat ini saham itu saya jual partial karena nggak bisa, karena kalau lot gede kan nggak mungkin buangnya gampang ya, bertahap. Akhirnya alhasil ketika saya sudah jual kok saya masih punya barang banyak dan alhasil ini sudah mau mendekati ARB 7%, akhirnya saya banting kiri, Mbak. Dan alhasil saya waktu itu rugi 1 miliar. Kalau dipikir-pikir, wah konyol banget ini, kayak buat beli mobil rumah udah dapat. Tetapi yang perlu saya tegaskan kepada teman-teman, ini setiap orang beda-beda profil resikonya. Dan saya waktu itu ambil keputusan cut loss, pahit sih di depan, tetapi justru melindungi aset saya. Dan setelah itu ARB, hari berikutnya ARB berjilid-jilid. Bayangin kalau waktu itu saya itu tidak jualan, itu mungkin aset saya saat ini udah minus 50% lebih. Dan nyatanya Bumi Resources sudah semenjak waktu itu dari 140-an turun, sekarang cuma di 60-an perak, nggak ada gerakan. Ini yang membuat saya itu jadi, saya tanamkan kepada teman-teman, saya juga berani cut loss, saham itu ada resikonya, dan disinilah pentingnya cut loss. Kalau Anda nggak pernah cut loss, misalnya saya waktu itu nggak cut loss, uang saya udah minus 50% lebih, saya juga nggak bisa trading, kalaupun sekarang di running trade saham banyak yang rame, saya cuma melongo kalau misalnya pas kondisi mungkin punya cash di situ aja. Nah, jadi kepada teman-teman yang saya tegaskan, cut loss penting dan jangan lupa kalau bisa kalau Anda mungkin masih pemula silahkan diversifikasi. Gitu aja sih saran saya. Oke, jadi ya jelas ya teman-teman. Jadi Mas Bekti ini udah pernah meraih keuntungan yang berlipat-lipat, berjilid-jilid, tapi juga Mas Bekti juga disiplin untuk cut loss gitu ya. Jadi kadang soalnya pada kenyataannya gitu Mas, kita biasanya kalau misalnya profit mau dijual juga kadang kita sayang-sayang gitu kan, wah nanti mungkin naik lagi, naik lagi. Kalau kita loss pun kayak gitu kan, biasa yang namanya psikologi trading lah ya, kita juga belum bisa memanage kita punya psikologi gitu, kayaknya wah sayang-sayang, tapi makin dalam gitu ya. Dan luar Iya, biasa Mas Bekti pernah cut loss juga 1 miliar ya teman-teman di samping transaksi 2 triliun iya dalam waktu. Mbak. Oke, nah Mas Bekti nih banyak banget tadi yang tanya, kira-kira analisa teknikal yang digunakan tuh apa sih Mas? Karena kan juga banyak kan. Nah, kira-kira Kalau basic metode metodenya. saya itu eh sebenarnya orang lama, Mbak, orang lama di market, tetapi mungkin saya itu orang yang nggak berimprovisasi dan metode saya itu sederhana sekali. Saya mungkin bisa dibilang menggunakan analisis tradisional. Jadi kalau mungkin saya bandingkan dengan orang-orang yang saat ini sering muncul di apa ya, mungkin di Instagram atau di apa yang dia jago teknikal kayak Michael Yo atau siapa itu, wah mereka sudah berinovasi pakai AMI broker, pakai apa macam-macam itu metodenya. Saya malah nggak bisa gitu. Yang saya lakukan itu sebenarnya lebih sederhana, Mbak. Saya cuma eh, menunggu ketika saham-saham itu tuh saya mencari saham-saham yang udah mau breakout. Itu yang saya lakukan. Kalau untuk teknikal sendiri saya cuma pakai scholastic slow, kemudian MA moving average yang MA 5, 10, 20 yang 1 menitan juga karena saya kan daily cepet banget Mbak mainnya one day. Jadi benar-benar saya pakai yang pendek gitu. Saya sebenarnya cuma sederhana seperti itu aja. Yang dimana itu saya sudah punya acuan. Jadi kalau saya mau beli nih, contoh saham Budi sekarang harga 180, saya sudah patok. Kalau nanti turun mungkin sampai 177, 176 atau mungkin 175, ini warning saya untuk cut loss. Saya harus tega gitu. Gitu aja sih Mbak. Tetapi kalau naik ya nanti kita jual gitu aja. Sebenarnya sederhana banget Mbak metode teknikal saya. Saya lebih sering menggunakan mengcompare dengan news, dengan corporate news, kemudian dengan apa ya bid offer seperti itu.
Nah, kalau dari bid offer gitu Mas, kalau misalnya ngelihat dari bid offer mungkin nggak sih, Hmm. kadang kan tadi juga aku lihat ada di komen bid offer tuh kan bisa juga misalnya tiba-tiba bidnya besar, tahu-tahu tiba-tiba ada yang cabut gitu, maksudnya dalam artian palsu gitu bid offernya misalnya. Nah, Hmm. kira-kira gimana Mas mengantisipasi hal-hal Hmm. seperti itu Mas? Iya Mbak, memang motif di pasar modal itu banyak sekali ya Mbak. Saya sering menyebutkan di live-live saya sebelumnya, itu ada namanya creating fake demand supply. Jadi ketika saham itu kok apa ya, kiri bidnya tebal dan Hmm, itu sangat-sangat tidak seimbang sekali dengan overnya, mungkin bidnya tertata rapi gitu, mungkin berpuluh-puluh ribu lot atau ratusan ribu lot, sedangkan kirinya kayak kosong-kosong, isinya cuma hmm, 1.000 2.000. Ini saran saya bagi pemula, hindari dulu. Ini ada hmm, kepentingan, ada skenario di dalamnya. Jangan sampai Anda malah justru masuk dan kejebak. Niat Anda pengen cari profit, tapi justru malah sebaliknya. Jadi saran saya kalau memang yang nggak imbang, hindari. Kemudian hmm, kalau Anda masuk di saham-saham yang bid overnya kecil, ya Anda ikuti aja juga yang kecil, jangan dengan jumlah yang gede, karena nanti Anda kesulitan untuk menjualnya. Tetapi bagi saham-saham yang dia memang kesehariannya dia memang volumenya udah gede terus, top volume gitu ya, nggak masalah. Kayak mungkin kayak semacam kayak Viva, ABA, kemudian kayak Mari, itu kan kanan kirinya imbang terus. Jadi sebenarnya nggak terlalu bermasalah banget gitu. Yang saya takutkan ketika Anda masuk saham yang bid overnya nggak imbang, kemudian dipancing di running trade satu-satu lah di split gitu, itu seakan-akan membuat oh ini akan rame gitu, atau apa Anda tergoda beli. Nah itu justru Anda masuk dalam perangkap, nanti saya menyebutnya gitu. Oke, jadi teman-teman harus hati-hati juga ya kalau untuk terkait dengan bid offer. Nah, kira-kira nih Mas Bekti, untuk menentukan saham yang akan dibeli di sesi pertama dan kedua, itu kira-kira gimana sih Mas? Misalnya nih ya, kalau misalnya penutupan closing sesi kedua kan sudah tutup nih marketnya. Kira-kira untuk beli saham di esok harinya gitu, kira-kira Mas Bekti biasanya hal apa yang dilakukan Mas di pagi hari nih sebelum market buka nih kira-kira ini sebagai Oke. seorang full time trader? Yang saya lakukan itu adalah Mbak, ketika market tutup, jadi misalnya hari ini market tutup, saya cari gainer losernya dulu. Oh siapa nih saham-saham yang arah, mungkin saham ini kok naik signifikan, saham ini rontok banget gitu. Nah saya cari saham pertama, saya saham-saham yang udah jatuh terlalu dalam, itu akan malah justru aku watchlist. Karena di sana ada peluang di mana ketika nanti itu mantul, rebound, itu aku bisa ambil peluang di sana. Jadi malah justru kalau saham-saham yang ARB berjilid-jilid itu pasti saya pantau. Kemudian saham-saham yang masuk top joinernya itu saham-saham yang ARA, kemudian saham yang mungkin naik berapa persen itu saya screening. Kemudian malamnya kayak gini nanti saya cari-cari teknikalnya untuk acuan besok harinya. Sehingga besok hari itu ibarat saya itu mau dagang, mau perang, itu saya sudah punya strategi gitu loh. Sudah punya target-targetnya. Nah, kemudian ketika pagi ataupun malam hari saya juga aktif baca news Mbak di Kontan, Bloomberg, CNBC, pokoknya yang berbau keuangan, Detik Finance, macam-macam. Pokoknya itu mungkin masalah berita right isu, akuisisi atau apa itu pasti nanti akan ngaruh. Nah, kemudian setelah market buka, saya compare juga dengan kondisi IHSG. IHSG hari ini gimana kira-kira, jangan sampai udah ARB apa sorry IHSG open gap mungkin udah rontok gitu terus kita paksa transaksi, ya enggak, kita tetap wait and see. Jadi kita compare dulu, kalau mungkin udah ada arahnya bagus, udah naik, mungkin saham yang saya incar itu kok direspon market mungkin naik 2-3% gitu, biasanya saya sudah mulai lirik nih. Saya siap masuk di sana, biasanya seperti itu. Nah, kemudian ketika saya masuk seperti strategi di atas, tidak sesuai harapan saya cut loss, dan saya tetap terapkan take profitnya. Itu yang saya lakukan sih Mbak, kalau tiap pagi. Nah, di balik itu ada juga, itu kan screening saham malamnya. Tiba-tiba kok saham hari itu running trade rame banget, tiba-tiba misalnya oh saham Budi kok rame, ya saya lirik gitu. Kalau misalnya cocok sudah sesuai harapan saya lihat teknikalnya dan bid overnya, ya saya ikut masuk. Jadi memang ada yang sesuatu hal yang dia itu tidak saya pantau malam harinya, tetapi memang tiba-tiba market itu saham itu langsung rame, ya saya ikut juga gitu. Jadi benar-benar ngikutin flow aja ya Mas ya. Iya bener, bener Oke, sekali Mbak. oke. Nah, kalau untuk saham-saham yang IPO nih Mas, tadi juga ada yang Hmm. nanya, kira-kira Mas Bekti juga melirik nggak sih saham-saham yang IPO? Karena kan saham IPO biasanya belakangan ketika buka di market misalnya naik cukup signifikan. Nah, hari kedua mungkin diberi kesempatan nih untuk retail masuk. Kira-kira Mas Bekti ikutan nggak nih? Atau biasanya seperti apa? Oke, yang saya lakukan itu adalah gini Mbak, kalau saham IPO ini jujur aja masih susah untuk diprediksi. Jadi itu Betul. kan saham yang pertama kali masih masuk. Kita juga mau lihat grafik, gak ada grafiknya. Kita mau lihat harganya ya segitu. Kadang justru malah saya itu yang saya lakukan ketika saham itu sudah IPO pertama, kemudian arah-arah gitu, saya sudah warning Mbak. Takutnya nanti justru malah pas di harga atas, itu saham itu dibuang.
Saya pernah juga punya pengalaman buruk seperti itu, Mbak. Jadi pengalaman saya itu ketika saya mencoba ingin masuk, alhasil malah justru rontok cepet banget dan loss banyak Hmm. banget. Nah, Hmm. dari pengalaman itu biasanya kalau saham IPO saya mah sebenarnya agak kurang suka sih untuk saat-saat ini karena mohon maaf menurut saya terlalu banyak permainannya. Jadi kayak diarah-arahin berjilid-jilid dulu, setelah itu Hmm. baru nanti disebar ke publik. Nah, itu kayak apa ya, nanti kayak kita cuma dapat cuci piring gitulah kalau saya bilang gitu. Jangan sampai, mending kalau saya udahlah, masih banyak 700 perusahaan lebih, pelan-pelan cari yang lainnya masih banyak gitu, daripada kita kayak beli kayak gitu. Lebih banyak jujur aja ke spekulasinya karena kita nggak punya data yang khusus, kita hanya berdasarkan laporan keuangan mungkin yang sudah disampaikan waktu prospektusnya. Tapi Hmm. kalau kita melihat dari chat nggak ada, itu benar-benar kalau di awal benar murni kayak mohon maaf kayak permainan. Jadi kita nggak bisa lihat dari sisi bid offer juga masih banyak yang kosong, susah. Saya lebih suka Hmm. menghindari sih gitu. Oke, oke. Berarti kalau untuk strategi Mas Bekti, saham IPO lebih baik di avoid dulu ya. Nah, Iya, kita, Mas Bekti kan kalau misalnya full time trader ini kan lebih ke equity ya, lebih ke saham lah. Nah, kira-kira ada nggak sih Mas produk investasi lain? Mungkin Mas Bekti juga lihat misalnya banyak juga netizen bilang bahwa eh, belakangan ini market ini cenderung sepi karena mungkin melihat investasi lainnya, misalnya seperti ke Bitcoin, cryptocurrency lah ya, dan lain sebagainya. Kira-kira Mas Bekti sendiri ke arah sana nggak, atau memang pure lebih suka saham aja gitu? gini Mbak. Ini pendapat saya pribadi ya. Jadi saya itu benar-benar merasakan jatuh bangun, susah. Sukanya itu di saham. Dan saya yakin sebuah profesi itu kalau sudah ditekuni dan sudah lama dikerjakan pasti akan mendapatkan feelnya dan kita akan tangguh ataupun jago di suatu hal bidang itu. Saya sudah menekuni lama di saham, Mbak. Saya sudah belajar banyak banget tentang saham. Tetapi akhir-akhir ini muncul yang namanya kayak cryptocurrency itu luar biasa boomingnya ya, Mbak ya. Kalau saya pribadi jujur saya belum mengarah ke sana. Saya masih pengen aja fokus di saham karena saya sudah yang tahu beluknya tentang saham ini, saya sudah tahu banget. Tetapi kalau untuk kripto saya masih blank dan saya mungkin belum pengen mengarah ke sana. Sebenarnya lebih ke itu sih Mbak yang pengen saya tegaskan. Gitu aja sih Oke, Mbak. oke, oke. Nah, mungkin kita langsung ke question and answer nih buat teman-teman yang udah masih pertanyaan ya. Kira-kira, nih oke nih, ada pertanyaan. Om, apa kiat-kiat bagi pemula yang baru terjun ke bursa dan ingin aktif trading kayak Om Bekti katanya? Kira-kira gimana nih Mas Oke. Bekti? Kalau kiat-kiatnya ya Mbak ya, berdasarkan pengalaman saya tuh punya pengalaman buruk di trading. Jadi yang pahit-pahit itu udah tak rasakan dulu. Saya nggak ingin itu terjadi pada Anda. Jadi saran saya gini, Anda yang paling penting pertama itu buka rekening saham. Hmm. Kemudian injeklah dengan dana yang kecil aja dulu. Anda Hmm. belajarlah trading. Silahkan tanyakan kepada orang yang lebih tahu. Atau mungkin Anda ikut komunitas atau grup member, nggak apa-apa silahkan. Dengan di situ Anda ambil hikmahnya. Jangan ketergantungan cuma dapat rekomendasi terus. Itu kayak cuma disuapin terus. Anda nggak akan jago selamanya. Tetapi Hmm. Anda silahkan cari kenapa kok dia bisa rekomendasi seperti itu. Intinya lebih cenderung ke belajar. Setelah Hmm. itu, Anda imbangi dengan baca buku. Dulu Hmm. pengalaman gini Mbak, saya nggak pernah baca buku dan alhasil justru malah apa ya, pandangan sudut saya tentang saham itu cuma sekedar buy sell itu mindsetnya technical buy sell terus. Jadi ketika saya nggak bisa melihat historical ataupun belajar, saya jadi nggak tahu. Dan itu bahaya menurut saya. Jadi kalau bagi awal saran saya belilah buku-buku yang berbau tentang pasar modal. Siapapun bukunya itu, mau Alan May, Desmond Wira, Ryan Filbert, Rifan Kurniawan, atau mungkin George Soros, Benjamin Graham, Warren Buffett, semuanya bagus bagi saya. Silahkan beli aja itu dan baca. Kenapa? Ada di saham. Saham itu kan merupakan kalau dalam saya menyebutnya adalah rohnya perusahaan. Anda itu kayak bergelut bukan hanya sekedar buy sell. Ini kebijakan-kebijakan perusahaan banyak sekali. Contoh beberapa waktu lalu banyak yang nanya ke saya, "Bekti, saham saya di Porto kok ada Friend Air ya?" Oh, itu kamu pasti beli di harga waktu kumdate-nya karena kamu ikut pas kumdate red issue. Ini gimana ini? Kamu karena kamu nggak pernah baca buku red issue itu ada teorinya, harga teoritisnya, kumdate-nya berapa, rasionya berapa, ada hitung-hitungannya. Kalau Anda nggak pernah memperhatikan berita dan Anda nggak pernah belajar pakai buku, ya dari mana? Kemudian kalau untuk menilai valuasi sebuah saham, mungkin dengan metode discounted cash flow atau mungkin metode apapun itu, dengan cara menganalisis saham-saham yang berfundamental bagus, saham-saham blue chip, itu kan kita harus tahu apakah saham itu masih kriteria under value ataupun over value. Bagaimana kalau Anda nggak bisa, apa ya, ibaratnya membaca buku, nggak bisa menghitung dengan metode ini DER-nya berapa, PBV, earning per share, itu kan semua kita dapat dari buku. Jadi pesan saya bagi pemula ya, Anda tetap belajar buku, trading dengan kecil-kecilan, atau investasi yang saham-saham yang blue chip dulu.
sambil nanti berimprovisasi ke depannya. Silahkan Anda mencoba untuk trading tentunya dengan Anda imbangi dengan yang sudah saya sarankan, disiplin cut loss, kemudian kalau profit diamankan, seperti itu aja sih yang saya sarankan gitu. Oke, jawabannya sudah jelas ya, Bu. Dari buat ticker trick yang nanya terkait kiat-kiat bagi pemula. Nah, kira-kira nih, kalau dari Mas Bekti sendiri, bentar ya, aku lihat pertanyaan lagi. Waduh, ini pertanyaan. Oke, selanjutnya. Mas Bekti boleh dibagi nggak metode money management sebagai seorang scalper? Gimana nih Mas Bekti? Sebenarnya di atas tadi udah hampir saya sampaikan, tapi saya tegaskan lagi bahwa metode money management itu gini. Kalau saran saya, sebelum Anda itu trading, siapkan dulu dana itu sesuai kebutuhan hidup Anda, itu Anda cadangkan dulu. Jadi misalnya gini, 1 bulan saya di Jogja, misalnya saya untuk biaya hidup 2 juta. Nah, setidaknya Anda siapkan dulu mungkin setengah tahun sampai 1 tahun itu Anda simpan di rekening tabungan itu untuk biaya Anda hidup. Sedangkan sisanya, kalau Anda masih punya uang sisa itu gunakan juga untuk trading. Silahkan, nggak apa-apa. Sehingga apa? Saya harapkan jangan sampai pure uang Anda masukkan semuanya untuk trading. Bahaya sekali, itu uang panas gitu ya. Nah, setelah itu Anda sisihkan uang untuk biaya hidup dan Anda sisihkan uang untuk trading. Yang saya tegaskan adalah kalau Anda trading di saham-saham itu saya membaginya ada 3 jenis. Kalau Anda di saham-saham blue chip memang Anda lebih cenderung Anda beli saat Anda invest. Tetapi kalau Anda di saham-saham second liner dan saham-saham gorengan, Anda harus disiplin cut loss. Kenapa? Ini justru melindungi aset Anda. Ini yang perlu saya tegaskan. Kemudian yang kedua, ketika Anda profit, tarik deh, amankan deh. Apalagi kalau di awal-awal biasanya dia masih belum kayak pengen menggulung aset gitu. Tetapi di balik itu ketika market tidak mendukung dan Anda semakin sering trading, itu saya menyebutnya Anda kecanduan trading, itu nanti justru bahaya, aset itu akan berkurang lagi. Jadi manajemen yang saya tegaskan adalah yang pertama pakai uang dingin, Anda siapkan untuk biaya hidup Anda setidaknya aman untuk beberapa bulan ke depan. Kemudian yang kedua disiplin cut loss dalam trading. Kemudian yang ketiga itu adalah kalau profit silahkan diamankan dulu gitu. Oke, jawabannya sangat jelas ya dari Mas Bekti terkait dengan money management buat teman-teman yang hari ini sudah nonton. Jawabannya sudah disampaikan. Nah, Mas Bekti ada pertanyaan juga nih. Kalau nanti kita tahu ya bahwa saat ini kan di first half 2021 ini kan market memang cenderung sideways. Kira-kira di second half 2021 ekspektasinya Mas Bekti melihat seperti apa sih market kita ini? Oke, kalau untuk prediksi market ya Mbak. Jadi saya melihatnya gini Mbak, kalau saya pribadi karena memang kalau melihat itu kan di bulan November, Desember, Januari itu kan benar-benar kayak IHSG kita itu naik ya Mbak. Bahkan saya melihatnya sempat lebih tertinggi sedikit dari waktu sebelum kena COVID. Jadi IHSG kita itu memang saat itu sudah sempat di 6.300-an lebih, tetapi saat ini kita bertengger di 5.900-an kalau nggak salah. Nah, itu. Jadi kalau untuk prediksi memang saat ini masih sideways, tapi saya melirik bahwa saham-saham di bursa efek ini masih bagus kok, masih menjanjikan, hanya saja memang saat ini masih sideways. Yang perlu teman-teman lakukan kalau saran saya sih jangan over trading. Ya, karena memang susah juga cari profit seperti ini. Kalau saya ditanya pun waktu kemarin kompetisi dapat segitu, profitnya, returnnya 200%, transaksinya bisa 2,4 triliun. Kalau sekarang saya pribadi aja disuruh trading lagi kayak gitu, saya nggak bisa gitu dengan market kayak gini. Karena memang kita juga harus bisa melihat kondisi market gitu. Jadi yang perlu saya tegaskan kalau untuk prediksi sebenarnya masih bagus. Peluang pasar saham Indonesia itu masih menjanjikan bagus ya. Tetapi kalau untuk saat ini yang dilakukan tolong jangan over trading. Kalaupun Anda tetap pengen trading silahkan, tapi gunakan aja dana kecil dulu. Jadi ibaratnya cuma anggap aja kalau dapat profit buat jajan gitu dulu aja deh, gitu aja. Oke. Mas Bekti nih, pertanyaan selanjutnya nih. Waduh, ini banyak banget nih antusias yang hari ini nonton yang buat tanya terus ke Mas Bekti. Nah, Mas Bekti nih, pernahkah setelah cut loss suatu saham, tahu-tahu sahamnya malah terbang? Ya pernah banget, Mbak. Sering ya. Jadi saya kan punya pelindung itu cut loss itu sebenarnya untuk melindungi aset saya. Karena saya punya pengalaman buruk pernah minus di saham itu karena saya biarkan sampai minus 85%. Ini sesuatu hal yang menurut saya konyol gitu. Karena dengan 100 juta misalnya terus minus 85%, ini uang saya kan tinggal 15 juta. Saya minusnya cuma 85%, tetapi saya balikinnya ini butuh 500% lebih gitu. Jadi kayak konyol banget itu. Makanya berdasarkan dari pengalaman saya itu, cut loss bagi seorang trader itu sangat penting sekali.
Nah, karena kenyataannya kita ini di market kan sesuatu hal juga terjadi tarik ulur jual perdagangan. Di sini beradu strategi, beradu modal. Kalau ternyata saya sudah memprediksi dan ternyata saya beli, kemudian tidak sesuai harapan saya cut loss. Kalaupun esoknya naik lagi, nggak usah esoknya, mungkin setelah saya cut loss langsung naik gitu deh. Ya nggak apa-apa, itu mungkin belum rezeki saya. Tetapi saya kan punya prinsip dan saya punya semacam pendirian bahwa ini salah satu cara saya untuk melindungi aset saya. Itu yang saya lakukan sih. Jadi saya sendiri kan tadi juga sudah tunjukkan bahwa saya juga cut loss juga, bahkan mungkin 1 M lebih. Bahkan rekor saya itu paling tertinggi sehari itu 1,5 M itu pernah itu. Tetapi itu justru melindungi aset saya gitu yang saya lakukan. Walaupun itu esoknya terbang lagi ya sudah, belum rezeki. Masih banyak esok hari, masih banyak kesempatan, masih banyak saham yang kita bisa beli di lain waktu, kita pulihkan di lain waktu. Gitu aja. Oke, nah Mas Bekti, tadi Mas Bekti sampaikan ya bahwa second half 2021 ini peluangnya masih sangat cukup besar, meski saat ini market kita sedang sideways. Nah kira-kira nih kalau dengan berita, mungkin Mas Bekti juga sudah baca sering terkait dengan mega IPO nih, terkait dengan company yang semua kan sekarang serba digitalisasi ya Mas ya. Kita tahu sebentar lagi banyak artikel yang menyebutkan adanya IPO Gojek dan Tokopedia nih, Goto nih. Kira-kira Mas Bekti bakal investasi juga nggak sih ke sana? Rencananya Ya. gimana, Mas? Gini Mbak, kalau menyikapi seperti itu, saya juga pernah punya pengalaman untuk ikut IPO. Jadi saya itu, gini teman-teman saya sampaikan, kalau Anda pengen benar ngerti seluk-beluk tentang saham, pokoknya semua proses corporate action perusahaan itu ikuti. Saya pernah ngikutin yang namanya stock split, right issue, IPO, semuanya pernah. Jadi kita jadi tahu, jadi dapat ilmunya, walaupun hanya dengan nominal kecil. Tetapi memang saya punya pengalaman ya Mbak ya, kalaupun saya pernah ikut IPO, udah pesennya gede banget, itu dikasihnya cuma dikit banget gitu. Tetapi ya memang prediksi saya biasanya kan dengan animo masyarakat yang sangat tinggi, apalagi ini kapitalisasinya nanti besar sekali, biasanya kalau IPO-nya nanti itu kayak Tokopedia, Gojek itu, open itu pasti sudah arah-arah berkali-kali. Itu sudah prediksi saya dan mungkin susah sekali bagi kita untuk mendapatkan harga ketika market itu udah listing. Jadi mungkin kita udah mungkin mendapatkannya di harga yang tinggi dan saran saya juga harus hati-hati juga seperti pesan saya yang di atas tadi, hati-hati juga kalau market IPO itu masih belum bisa analisa yang pakai teknikal aja juga belum bisa. Jadi ya intinya lebih cenderung mohon maaf kayak banyak spekulasinya ya, beli kalau misalnya mungkin pas naik ya naik, kalau enggak ya resiko. Seperti itu aja sih Mbak. Tapi kalau saya pribadi punya pengalaman, saya sudah ngikutin proses IPO pernah, tetapi dengan dana yang gede dan dapatnya kecil banget, jadi saya mending nunggu aja di market kalau saya pribadi gitu. Oke. Jadi kalau Mas Bekti cenderung lebih mending nunggu di market, karena kalau untuk Iya, saham-saham IPO ini kan juga historical price-nya juga nggak bisa dideteksi ya secara teknikal ya. iya. Oke. Nah, Mas Bekti nih, mungkin ini kita udah hampir 1 jam dan aku benar-benar nggak kerasa banget ngobrol-ngobrol. Iya ya Mbak, nggak kerasa. Seru banget pengalaman Mas Bekti, pengetahuan Mas Bekti, yang mana teman-teman juga tadi banyak bilang, wah ternyata Mas Bekti cukup dengan analisa yang sederhana saja, tapi bisa mencetak cuan yang luar biasa gitu ya. Jadi nggak perlu rumit, karena mungkin Mas Bekti juga tadi kan cerita ya, bahwa dulu di kuliah udah kenal pasar modal, terus udah gitu kerja di sekuritas, terus akhirnya sekarang jadi full time trader, karena banyak hal kita tahu orang tuh untuk masuk ke dunia pasar modal ini mungkin seringkali memikirkannya lumayan complicated gitu, karena belajarnya wah kayaknya susah, terus juga lumayan ya banyak pertimbangan lah gitu kan. Tapi dengan Mas Bekti hari ini membuat mindset tersebut bisa hilang nih, karena ternyata Mas Bekti juga menggunakan metode yang sederhana aja sebenarnya Mas ya. Iya, sebenarnya Mbak. Jadi memang yang saya pakai metode sederhana, tetapi yang saya lakukan itu adalah saya membuat pengalaman cut loss, pengalaman buruk-buruk di pasar modal itu adalah guru terbaik saya, Mbak. Jadi saya aplikasikan, saya evaluasi diri, saya koreksi diri, kemudian saya benahin. Itu yang saya lakukan dan jangan menyerah. Karena mungkin kalau mungkin 4-5 tahun lalu saya menyerah, udah deh, saya udah cut loss banyak, atau mungkin saya sudah seperti ini aja deh, mungkin saya pindah haluan, mungkin saya nggak bisa seperti sekarang gitu. Tetapi justru kekuatan itulah yang membuat saya sudah cukup punya apa ya ibaratnya pengalaman guru terbaik di pasar modal seperti ini. Jadi saya harus tetap semangat, itu yang saya lakukan sih Mbak. Gitu aja sih Mbak. Dan metode-metode yang sederhana saya lakukan juga cuman sebenarnya sederhana, tetapi mungkin karena saya ini sudah jam terbangnya tinggi ya Mbak ya. Jadi dari dulu di monitor terus, jadi mungkin pasti akan mendapatkan feel yang beda gitu. Layaknya mungkin seorang dokter gitu ya Mbak ya. Mungkin kalau dia operasi pertama kali masih deg-degan takut, aduh gimana nih pasiennya gitu. Tapi kalau dia udah mengoperasi pasien mungkin sampai berpuluh-puluh atau mungkin ratusan pasien dan bertahun-tahun, pasti dia udah biasa seperti itu gitu.
Ya, ibaratnya udah Itu dapat Mbak. feelingnya, udah dapat Iya, chemistry. jam terbang tinggi memang ngaruh Mbak, tetapi yang paling penting di jam terbang tinggi pun harus juga diikuti dengan yang namanya belajar loh. Jangan bukan berarti cuma sekedar running trade tiap hari terus trading aja terus gak ada peningkatan. Jangan, Anda harus tetap gali ilmunya, belajar buku terus, belajar dari pengalaman, metode-metode terapkan. Ya udah seperti itu aja sih Mbak. Gitu. Oke, oke. Oke, buat teman-teman hari ini thank you banget yang udah nonton di With Sabrina bersama Mas Bekti Sutikna. Kita review mungkin hari ini apa yang udah disampaikan Mas Bekti, mungkin yang bisa aku highlight ya bahwa Mas Bekti ini sangat disiplin dengan yang namanya trading plan. Jadi Mas Bekti juga nggak takut dengan yang namanya cut loss, meski juga mendapatkan cuan yang cukup besar gitu. Jadi buat teman-teman juga harus tetap disiplin gitu ya, karena Mas Bekti ini menjadi salah satu sosok yang menginspirasi juga nih buat teman-teman yang mungkin mau juga jadi seorang full time trader. Nah, Mas Bekti mungkin satu kalimat penutup buat teman-teman yang hari ini nonton. Silahkan Mas Bekti. Yang saya lakukan ini seperti live-live sebelumnya, Mbak. Berinvestasilah dan tradinglah saham. Itu kalimat yang benar-benar saya bilang di semua season saya. Kenapa? Saya tegaskan lagi mungkin bagi teman-teman yang mungkin belum nonton live saya. Tetapi gini, berinvestasi itu saya bercermin ya, Mbak ya. Waktu kuliah, waktu pertama kali saya trading, itu saya ingat banget BCA masih 3.000 rupiah. BCA, saham bank BCA. Sekarang BCA udah 30 ribuan, udah 10 kali lipat. Bayangin, waktu itu kalau misalnya saya sudah punya uang terus saya investasikan, sekarang saya udah 10 kali lipat dari aset saya. Pertanyaannya, kalau kita tabungkan di bank apa mungkin? Nggak mungkin dong. Tetapi kalau di saham mungkin terjadi itu. Dan kenyataannya seperti itu. Itu berinvestasilah. Jangan lupa tetap berinvestasilah. Kemudian kenapa kok saya juga merekomendasikan trading saham? Karena saya juga sudah membuktikan bahwa trading saham ini merupakan kendaraan yang cepat untuk melipat gandakan aset. Tanda petik ya, Anda harus juga punya teknik, trik, strategi, trading plan, dan manajemen risiko. Tetapi di sini peluang sangat banyak sekali. Bahkan mungkin teman-teman bisa lihat para influencer-influencer saham, dia juga sudah profit bahkan mungkin miliaran. Iya, saya benarkan itu. Karena apa? Saya juga sudah merasakan, tetapi yang perlu Anda ingat bahwa investasi saham dan trading saham ini juga ada resikonya. Yang paling penting Anda itu bisa mengontrol resikonya, punya trading plan terbaik, manajemen resiko yang terbaik. Itu aja sih yang saya sampaikan. Dan jangan pernah menyerah, jangan patah semangat, dan rajinlah sering membaca buku dan analisa. Udah itu aja Mbak. Oke, thank you banget Mas Bekti. Ilmunya sangat-sangat bermanfaat dan juga luar biasa Mas Bekti, apa yang disampaikan ini tentunya akan bermakna nih buat teman-teman yang hari ini join. Sehat terus Mas Bekti, dan Ya, sebentar lagi juga ini ya udah mau siap-siap nanti minggu depan Lebaran ya Mas Bekti ya. Mungkin iya udah Mbak. nggak Ya. aktif lagi ya. Iya, iya, siap-siap Mbak. Ya. Thank you banget nih Mas Bekti, kesempatannya udah dikasih waktu hari ini sebelum Lebaran. Mas Bekti udah nyempetin buat ngobrol bareng di Tea Ya, with Sabrina. ya. Thank you banget, sehat terus buat Mas Bekti dan salam untuk keluarga ya Mas Bekti. Ya, terima kasih Mbak Ya, Sabrina. thank you Mas Ya, Bekti. oke, makasih. Selamat malam. Bye. Ya, malam.